pemahaman kita adalah Sang Cipta Rasa. Kalau Bapak Ibu melihat di YouTube ya, namanya Law of Attraction itu pasti sudah banyak yang mengupas. Visualisasi, magnet rezeki, magnet bahagia, hidup berkelimpahan, gitu-gitu itu banyak. Nah, apa perbedaannya dengan kita? Kita bahas dulu tentang Law of Attraction. Jadi Law of Attraction itu dulu berasal dari pemahaman Barat. Tapi saya lihat yang bikin videonya adalah orang Australia tentang The Secret. Ya, The Secret itu menceritakan bagaimana orang bisa memiliki mobil itu dengan membayangkan mobil. Dengan orang ingin punya rumah mewah itu dengan memvisualisasi punya rumah mewah. Jadi apa yang dia pikirkan katanya itu yang akan terjadi. Itu namanya Law of Attraction. Kalau kita berpikir positif, maka yang datang positif. Kalau kita berpikir negatif, yang datang negatif. Jadi paham ini mengandalkan pikiran. Karena ini pendapat bukan orang Islam, tentu tidak ada Tuhannya, tidak ada Allahnya. Jadi yang lebih ditekankan adalah kemampuan bagaimana pikiran itu bisa menarik sesuatu yang diinginkan. Jadi kalau ingin mobil ya berpikirlah tentang mobil. Kalau ingin rumah mewah ya berpikirlah atau bayangkanlah, visualisasikan tentang apa yang dia inginkan itu. Ini Law of Attraction. Artinya bahwa yang digunakan di dalam Law of Attraction ini adalah pertama pikiran, yang kedua emosi. Emosinya juga harus positif. Membayangkan mobil seneng nggak? Seneng. Nah, itu nanti akan wujud. Membayangkan rumah mewah, seneng nggak? Seneng. Kalau seneng, nanti akan nyata, termanifestasikan. Nah, sekarang ini banyak orang berspiritual. Cuma spiritualnya dalam rangka untuk berkelimpahan rezeki. Ya, ini ya. Jadi nggak dapat dua-duanya karena ini dua sisi yang tidak bisa dicampur. Berspiritual itu adalah wilayah jiwa di mana dia tidak butuh berkelimpahan. Sedangkan berkelimpahan itu adalah wilayah jasad, di mana jasad itu tidak butuh spiritual. Kalau dicampur gimana coba? Ya kan? Nggak bisa. Nah, baik. Maka saya menulis sebuah buku yang namanya Sang Cipta Rasa. Nah, ini Sang Cipta Rasa. Klik ranjang biru di bawah ini ya. Shopee ya. Klik ranjang biru apa ranjang oranye ya. Ya, ini saya tulis ya sebenarnya menjelaskan tentang berspiritual yang benar gitu. Bukan berspiritual untuk mencapai sesuatu. Baik. Jadi kita harus paham bahwa manusia itu diciptakan Allah itu ada jiwa dan ada jasad. Kalau ruh ada memang, tapi itu nggak usah kita bicarakan. Kata Kang Darman, ya kan? Kenapa nggak boleh bicarakan, Kang? Nah, paham sendiri. Ya, itu ruh itu lah. Jiwa aja kita, jiwa itu wilayahnya sadar aja yang kita bicarakan, nggak bisa lebih dari itu. Baik. Nah, manusia itu ada dua, ada jiwa, ada jasad, ada ruh.
Tapi yang kita bicarakan jiwa dan jasad ini, karena itu kemampuan kita membicarakan. Nah, antara jiwa dan jasad itu sesuatu yang beda dimensi gitu loh Pak. Beda dimensi. Jadi begini, beda dimensi itu misalnya lah, ini yang satu panjang, yang satu berat. Berat badan sama tinggi badan itu dicampur bisa nggak? Ya nggak bisa. Berat badan itu ngukurnya pakai timbangan, tinggi badan ngukurnya pakai meteran. Nah, yang terjadi sekarang ini di banyak film YouTube motivasi, dia pakainya tapi untuk mengukur tinggi badan. Seragato. Misalnya begini, berspiritual agar menarik rezeki. Nah, itu sudah mendekat ke Allah agar masalah selesai. Nah, itu enggak, itu antara jiwa dan jasad digabungkan enggak bisa. Nah, ini harus bisa, sebab kalau enggak nanti bisa stres. Aku sudah dekat dengan Allah kok masalahku tambah banyak. Nah, akhirnya ngono toh. Padahal memang dua-duanya itu nggak bisa dicampur-campur. Yang jasad ya jasad, yang jiwa ya jiwa. Jangan dicampur adukkan. Belajar zikir nafas untuk apa? Biar rezeki berlimpah. Nah, kacau meneh. Nggak bisa. Belajar zikir nafas untuk apa? Biar saya tenang. Wah, nggak bisa. Biar masalah selesai. Nggak bisa. Itu mencampur adukkan sesuatu hal yang memang tidak bisa dicampur adukkan. Maka kalau dicampur adukkan kadang-kadang orang jadi males sinau DN. Kenapa? Rano perubahan hidup. Nah, ini memang bukan untuk perubahan hidup gitu. Kalau dicampur aduk loh ya, saya bicara kalau dicampur aduk, ini harus dipisah. Yang jiwa ya biarkan jiwa, yang jasad ini ya biarkan jasad gitu. Jangan dicampur aduk. Maka bagaimana kehidupan ini bisa lebih baik? Ya, jalankanlah amanah Allah. Selesai. Jalankan perintahnya Allah. Selesai. Jadi, yang namanya jasad itu terikat oleh duniawi, ya sudah. Sholat, kerja, gitu. Tapi jangan sampai kerja nggolek duit. Nah, itu sudah namanya mencampur adukkan sebenarnya. Makanya potensi orang yang kerja cari duit itu stres. Tapi kalau kerja untuk menjalankan amanah itu enak. Maka di sini bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan jasadiah ini yang duniawi ini bisa lebih mutmainah gitu loh. Bisa enggak kita dalam kondisi senang itu jiwa kita tenang? Oh bisa, iya seneng. Nah, sedih saiki. Bisa nggak ketika kita sedih atau kecewa atau marah tapi jiwa mutmainah? Nah, maka jiwa ini harus mutmainah. Nah, di dalam Islam dia tidak mengenal namanya visualisasi. Seperti di law of attraction tadi. Bahkan dilarang malahan. Jangan banyak angan-angan, tinggi angan-angan malah. Justru dalam Islam itu, sang jiwa itu diarahkan kepada Allah untuk menyadari Allah yang Maha Suci.
Udah itu. Misalnya hati kita bahagia, ya itu dari Allah yang Maha Suci. Hati kita sedih, ya itu dari Allah yang Maha Suci. Jadi sang jiwa itu hanya menyadari apa yang sedang terjadi pada tubuh. Apakah kita bisa mengharapkan kalau kita menyadari Allah yang Maha Suci, kemudian kita berkelimpahan rezeki? Ya, dalam hal ini kita tidak bisa memastikan karena itu semua hak prerogatif dari Allah. Maksudnya kita memastikan Allah. Apakah kalau kita sudah menyadari Allah yang Maha Suci, kemudian hidup kita akan lebih baik? Bisa nggak kita memastikan gitu? Ya nggak bisa, itu haknya Allah. Sesuatu yang haknya Allah, itu kita jangan ikut campur. Makanya kalau kita ikut campur itu kadang-kadang sering bikin kita itu kecewa. Udah lah, yang penting itu saya menyadari Allah yang Maha Suci, mau terjadi apa, pokoknya ini dari Allah yang Maha Suci, ya itu namanya Sang Cipta Rasa. Jadi kalau di Cirebon itu ada Masjid Sang Cipta Rasa. Kalau di Pengging itu ada Masjid Cipto Mulyo. Ya, jadi dua masjid ini adalah sebenarnya masjid-masjid spiritual gitu. Mungkin mbah-mbah kita dulu, Mbah Kiai Pengging atau Mbah Sunan Gunung Jati itu sudah mengenal namanya Sang Cipta Rasa atau cipta kesadaran ini. Bahwa jiwa itu harus menyadari Allah yang Maha Suci. Apapun yang terjadi itu Allah Maha Suci, sudah itu. Nah, itu. Nah, selebihnya kita nggak tahu apakah nanti rezeki kita berlimpah, keluarga jadi lebih bahagia, terus kemudian apa yang kita inginkan jadi terwujud. Itu di luar pekerjaan kita. Itu semuanya Allah. Tapi sekali lagi bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Tapi ingat, jangan diakui kita. Seperti law of attraction itu kan memastikan kalau saya membayangkan positif yang datang positif, kan gitu. Itu nggak bisa. Ya kalau datang positif, datang negatif, Allah mengatakan negatif terus gimana? Nah, maka kita netral saja. Kalau Allah memerintahkan Subhanallah, berzikirlah dengan menyebut Subhanallah, sadarilah aku ini yang Maha Suci. Ya wis itu aja, stop, wis mandek neng kono tok plek wis. Rasa aneh-aneh. Wah, hidup saya sedang ini, punya masalah berat, ini harus ini. Meskipun seperti itu, tetap Allah Maha Suci. Wis kita nggak boleh melampaui itu. Ini satu kita membatasi diri kita, jangan sampai kita itu mengatur urusannya Allah yang kita tidak bisa atur. Ini termasuk ajaran stoikisme. Gitu. Kalau Allah, apa bisa kita mengatur Allah? Saya tanya. Apakah kita kalau doa itu pasti nanti Allah menuruti keinginan kita? Saya sakit, mintanya sih sembuh. Tapi apakah bisa langsung sembuh? Ya enggak toh. Nyatanya ya masih sakit saya. Apa terus saya Allah ini gimana? Apa Allah tak atur-atur ya? Ya enggak, ya masih sakit gini ya subhanallah. Loh katanya subhanallah, kok enggak sembuh-sembuh? Loh enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya antara saya subhanallah dengan kesembuhan, itu enggak ada hubungannya. Hubungannya itu hanya ketika subhanallah itu sambungnya ke Allah, sudah selesai. Tapi dalam keyakinan kita, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya.
Kalau sudah nas di Quran pasti terjadi. Tapi itu bukan saya. Misalnya kalau malam Jumatan dapat kopi. Teman-teman yang mau malam Jumatan di Padepokan dapat kopi. Nah, terus malam Jumatan. Nah, karena saya janji. Tapi apakah boleh malam Jumatan mengharapkan kopi? Kan nggak boleh. Udahlah kamu nggak usah ngurusi kopinya, yang penting datang gitu loh. Yang penting datang ke Padepokan, nggak usah ngurusi, nanti dapat kopi. Jangan gitu. Itu urusan saya. Arep tak kayak kopi, apa tak kayak jahe, apa tak kayak apa. Tapi janji saya tidak pernah saya ingkari. Ya, itulah misalnya ini kalau kita analogikan ya. Nah, Allah pun sama. Jadi yang namanya law of attraction itu bagi Islam sangat tidak islami. Bahkan itu cenderung syirik. Menyekutukan Allah dengan pikiran, menyekutukan Allah dengan perasaan. Emosi positif yang datang positif, pikiran negatif yang datang negatif. Allahnya mana coba? Bahkan kafir. Karena apa? Allahnya nggak ada. Biar pada menggunakan sang cipta rasa itu maksudnya. Karena Islam sendiri Allah sudah mengajarkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu. Apa Rasulullah ngajari law of attraction? Apa Rasulullah ngajari loa? Enggak, malah Rasulullah ngelarang kamu jangan tinggi angan-angan. Nah, nggak usah berangan-angan. Malah saya itu dapat ajaran ekstrim. Rasa mikir, uripi rasa mikir. Tak pikir-pikir rasa mikir, ya bener rasa mikir, nek mikir tambah mumet. Apa? Sadari Allah aja yang maha suci wis. Subhanallah, Allahu Akbar. Wis disadari lho tapi ya. Apa yang kita hadapi, apa yang Allah hadirkan, Allah yang maha suci. Apa yang Allah berikan kepada kita yang dari Allah yang maha suci, wis tok dikencengi ngono tok. Satu yang negatif datang. Dari Allah yang maha suci itu, dari Allah yang maha suci, wis ngono tok. Mbuh apik, mbuh elek, mbuh seneng, mbuh ora. Iki mbuh nek wong anggap iki musibah atau keberuntungan subhanallah kabeh wis. Nah, itu. Dan ini pun dicontohkan para nabi-nabi. Bagaimana Siti Hajar nggak ada air ya, pokoknya Allah. Katanya ya keluar air kan gitu. Muncul solusi. Yang muncul solusi itu Allah yang memunculkan. Tetap harus ada Allahnya, Pak. Nek ora ana Allah membahayakan ketauhidan. Membahayakan ketauhidan kita. Jadi sang cipta rasa itu, sang itu adalah jiwa, sang jiwa mencipta itu artinya menyadari Allah yang maha suci, Allah yang dipuji, dan Allah yang maha agung. Sehingga Allah memberikan dampak kepada rasa. Rasa kita ada perubahan. Dari subhanallah, ini misalnya ini kopi ya, subhanallah. Disadari bahwa ini dari Allah yang maha suci. Allah akan memberikan manfaat, tapi itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya bahwa kopi ini bisa memberi manfaat, enggak. Allah tetap yang memberi. Nah, kenapa di dalam ilmu kuantum, ini kalau teori kuantum loh ya,
suatu benda yang kita perhatikan, suatu benda yang kita sadari, maka dia akan mengalami perubahan. Ya kalau mau bukti, misalnya pas cewapek, wesel itu ya, istirahat aja ngeletak gini, coba capeknya itu disadari bahwa itu dari Allah yang Maha Suci. Itu tubuh yang capek itu kayak dipijeti dari dalam. Otot-otot itu kayak cet gitu. Nah ini sudah saya buktikan gitu, dan itu saya nggak ngurusi tubuh saya bagaimana, sudah itu saya serahkan sama Allah. Yang penting jiwa saya adalah menyadari bahwa capek-capek ini, letih-letih lelah ini dari Allah yang Maha Suci, sudah. Itu law of attraction. Maka jangan sampai apa yang Allah berikan, apa yang Allah hadirkan kepada kita, itu kita sadari bukan dari Allah yang Maha Suci gitu. Kalau kita punya kendaraan, entah mobil, apa motor, apa sepeda, misalnya kalau kita ngomong elek-elek gitu, sejelek-jeleknya apa yang kita miliki, itu jangan sampai kita menganggap ini barang jelek. Ya walaupun jelek, jelek itu adalah dari Allah yang Maha Suci. Dari Allah yang apapun. Bahkan tubuh kita lah. Tubuh kita ini entah kaki, entah punggung, entah apa, dari Allah yang Maha Suci semua. Itu namanya Sang Cipta Rasa. Maka lakukanlah ini, duduk selama kurang lebih 15-30 menit hanya untuk menyadari semua dari Allah yang Maha Suci. Ya. Itu namanya duduk Sang Cipta Rasa. Baik Bapak Ibu, itu mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman perbedaan antara Sang Cipta Rasa dan Law of Attraction agar kita tidak tersesat atau mengikuti ajaran orang kafir, orang yang syirik. Kenapa? Karena kalau ajaran itu sudah meniadakan Allah, itu sudah tauhidnya sudah bahaya. Bisa syirik, bisa kafir. Maka kalau ada YouTube yang menganggap kita harus selaras dengan alam semesta, Allahnya nggak ada misalnya, nah itu bahaya. Kalau kita mengikuti ajaran seperti itu bisa syirik. Semesta mendukung. Nah, semesta mendukung, mana Allahnya? Magnet rezeki. Terus di mana letak Allahnya? Ini kita harus hati-hati. Bekerja keras, rezeki banyak. Nah, ini hati-hati juga. Emang yang memberi rezeki itu kerja keras kita. Nah ini. Jadi tetap kerja keras, tapi kesadarannya tetap yang memberi rezeki adalah Allah, bukan kerja keras kita. Dan tidak hanya sekedar Allah, tapi di Cipta Rasa Allah yang Maha Suci. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, apapun lah kehidupan kita itu. Baik Bapak Ibu, mari kita